kelihatan, Bang. Oke, jadi kan misalkan ini petanya. Terus kalau season kan ini kan pos 1. Ada yang record nggak? Ntar lo orang bingung kalau ini. Oke. Ya, ada ini nih. Nah, jadi kan ini yang teaser nih. Ini yang udah kepisah per poligon masing-masing kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, habis itu kalian hitung itunya berapa jumlah di titik ini. Ini kan petanya. Nah, di sini ya yang dihitung tuh kayak yang masih full kan, tahu kan hitungnya gimana? Yang biasa itu. Kalau penuh tuh dihitung 1. Kalau kotak kecil yang bijian yang 25 itu dihitung 1 kalau dia ada 4. Terus yang titik-titik di ujung di pinggir-pinggir ini dihitung berapa. Nah, kalau udah dijumlahin tuh ada berapa ratus titik. Habis itu buat ini kan yang tisan, terus isoya juga sama. Nah, kalau begini lah ya. Kalau jelek ya udahlah. Ini kontur 60, 70. Aduh. 60, 90, 100. Ini WA gua masuk gak sih ke notif WA gua ke share screen? Enggak ya? Enggak, Bang. Kan oke. 60. Jadi di sini tuh punyanya titik 50. Ini punyanya 60, punya 70, punya 80, dia punya 90. Nah, ini punya 100. Paham nggak sampai sini? Ini dasarnya sebelum lo orang ini apa namanya masuk ke perhitungan. Nah, nanti dihitung tuh di apa namanya di kontur 50 itu ada berapa titik? Misalkan 800. Nah, terus di sini juga di bagian pos ini kan PH ya, pos hujan. Pos hujan 1, 2 di pos hujan 1 tuh ada berapa? Ada misalkan 900 titik gitu. Nah, terus kalau apa namanya? Kalau Tisan tergantung curah hujan nih, bukan tergantung titik. Jadi ini yang berdasarkan titik yang isohyet lah ya, kita masuk perhitungan biar paham. Ini ya yang buat yang isohyet yang 20 ini.
20 tahun. Jadi ada 20 peta. Oke, lanjut lah ya ke share screen selanjutnya. Oke. Pindah ke Excel belum? Semua. Nah, ini udah kan? Lo orang udah buat kan? Curah hujan ini maksimum. Nah, lanjut nih netizen nih. Nah, jadi buat netizen ini berdasarkan curah hujan tadi. Input nih kan di apa namanya? Di ada curah hujan maksimum di apa? Di misalkan di pos ini, di pos hujan ke-10. Nah, itu ada curah hujan maksimum di bulan Desember tanggal 25 Desember ini kan yang sebesar 112. Jadi di tanggal 25 Desember itu di pos hujan lain, di pos hujan 19, 31, 32, 33 itu dimasukin juga berapa curah hujannya di data curah hujan itu yang udah dikasih di data tubes. Nah, ada yang nol, ada yang nol itu tadinya nggak ada hujan di pos itu. Terus ada juga yang hujan sebesar 72 milimeter. Terus habis itu dari satu hari itu kan ada 5 pos hujan dikali sama C-nya. C itu adalah luas dari masing-masing dasnya. Karena season itu kan curah hujan rata-rata wilayah ya. Jadi ya berapa luasnya itu. Nah, C-nya itu ya ada yang tetap dihitung lah ya. Nah, tergantung dari ini. Misalkan udah orang hitung tuh berapa. Terus cari luasnya, adalah rumusnya ntar. Terus ini buat ngubah satuan ke hektar ya. Terus dari kalau udah dijumlahin itu dicari ininya apa namanya? Berapa persen gitu dari masing-masing pos hujannya. Misalkan nih di pos 10 kan luasnya 8,67. Itu dibagi sama 92,4 ini jumlah keseluruhannya. Terus dicari nih rumusnya. 8,67 dibagi sama total luasnya. Jadi ada segini faktor luas wilayahnya tuh segitu buat di R10. Nih, oke, dikali segitu. Nah, waktu udah dicari itu dijumlahin nih hasil dari perkalian R apa curah hujan maksimumnya sama masing-masing koefisien C-nya atau luas wilayahnya didapat hasil segini. Terus dari rata-ratanya buat Max ini kita pakai ini rata-ratanya nggak pakai sebenarnya. Kita pakai ini aja. Nah, yang hasil dari R1 dikali C yang paling maksimum itu yang dipakai. Nah, yang berhubung ini maksimum ini di sini 48,6. Jadi yang dipakai di situ yang itu. Oke, sampai sini paham nggak? Listen. Paham bang. Paham, Bang. Nah, buat yang lain juga nih tanggal 30 itu tuh curah hujan maksimum di pH 0,19 ini. Jadi yang curah hujan lainnya juga dimasukin ya, pada
tanggal itu. Ini juga, juga, juga. Itu. Terus kalau udah, pokoknya nanti step awal ini dulu lah ya, ngitung ngitung luasnya masing-masing pos hujan berapa, baru tuh masukin C-nya sama data curah hujan maksimumnya. Habis itu buat rekapan doang sih. Nah, habis itu masuk di isohyet. Isohyet yang tadi ya, yang per kontur tadi 80, 90 berapa. Nah, itu sama aja, dihitung titiknya terus dimasukin ke jumlahnya tuh berapa. Ntar ada rata-rata isohyet, terus luas rata-ratanya sampai dapat curah hujannya sebesar 100 ini curah hujan rata-ratanya. Nah, kalau buat jumlah kotak ini ya udah hitung ada berapa jumlah kotaknya. Untuk luasnya, ini rumusnya. Terus rata-rata rumusnya kayak gini. Rata-rata, ntar langsung di-drag ke bawah aja. Hubungan antara pos kontur sebelumnya sama kontur setelahnya gitu. Kalau buat yang awal dia karena sebelumnya 0 jadi masukin 0. Ini 80 tambah 90 bagi 2 dan seterusnya nih sama. Oke, habis itu dicari antara luas dibagi rata-rata isohyetnya. Didapat hasil ini, dijumlahin berapa, habis dijumlahin dicari nih rumusnya. Jadi ntar luas kali rata-rata dibagi sama luasnya. Jadi kita dapat rata-rata curah hujannya berapa. Habis itu dimasukin tuh tiap tahun nih. Dimasukin tiap tahun berapa curah hujan masing-masing tahunnya. Ada 20 data Soviet. Ada yang lebih enggak di Soviet ini? Gini doang sih. Gimana guys? Oke, masuk ke unfrag. Ini kan Thyssen sama isohyet. Yang kita pakai aljabar tuh enggak. Kenapa aljabar nggak dipakai? Coba. Ada yang mau jawab nggak? Karena lebih dari 2 pos hujan, Bang. Ya, siapa ini tadi? Nggak muncul namanya di gua. Jihan, Bang. Ya, jadi ya gitu lah ya. Kalau aljabar itu, kenapa kita pakai isohyet sama Thyssen ya karena pos hujannya itu ada. Sebenarnya pakai Thyssen sih yang kalau kepake terus menerus karena dia berdasarkan pos hujannya kan merata gitu yang 5 pos hujan tadi jadi pakai Thyssen sebenarnya. Terus kenapa kita belajar isohyet juga ya karena bisa dihitung gitu apa namanya berdasarkan konturnya gitu. Rata-rata aljabar tuh kayak rata-rata biasa aja dia. Tinggal pos hujan curah hujannya berapa dibagi sama jumlah datanya gitu. Nah, unfrag itu analisis frekuensi buat nyari nih yang 5 parameter data statistik unfrag.
ada rata-rata curah hujan, terus standar deviasi, koefisien skewness, koefisien kurtosis, sama koefisien varian. Tujuan buat nyari data itu dengan 4 metode ini, 4 metode distribusi. Ada normal, log normal, gumbel, sama log persen 3. Dengan syarat-syaratnya lah ya. Terus nih ada data curah hujan selama 20 tahun. Dimasukin tuh tadi. Ini kan nah ini bukan metode isoyet sebenarnya, isoyet aja. Ini isoyet bawah teaser. Nah, terus yang isoyet ya dimasukin tahun sekian curah hujan yang kita dapat tuh berapa gitu. Nih, di tahun 86 kan 101. Terus masukin tuh. Dibuat link aja ntar. Terus habis dimasukin, nah buat nyari yang 4 rata-rata, standar deviasi, koefisien skewness, kurtosis, sama varian itu, dia rumusnya nih, ada rumusnya kan. Jadi kita pertama tuh cari X I dibagi XT, XT itu X rata-ratanya, dikurang kalau dibagi. Nah, XR atau XT nih, hujan rata-rata itu dari XI ini ya, rata-ratanya berapa? Ya, rata-rata dari curah hujan, data curah hujan yang udah didapat. Nah, dikurangin tuh dia berapa? XI min XT. Dia tuh buat nyari apa? Step selanjutnya itu kita pakai yang XI min XT kuadrat. Dia buat nyari standar deviasi. Terus XI min XT pangkat 3, dia buat nyari koefisien skewness. Yang pangkat 4 buat nyari koefisien kurtosis. Nah, terus kurang lebih gitu doang lah ya. Terus didapat hasilnya berapa, terus dijumlahin gitu. Kalau yang XI min XT itu udah pasti 0 dia. Nih, 0. Jadi nggak pakai sebenarnya. Nih, di sum kan berapa. Nah, terus itu dari XI min XT kuadrat, pangkat 3 sama pangkat 4 nih, masukin lah ke sini ke perhitungan. Rata-rata kan tadi yang ini. Terus standar deviasi, rumusnya, masukin kita pakai XI min XT pangkat 2. Nih, terus koefisien skewness-nya berapa, kurtosis, sama varian. Terus dari data ini masuk kita ke kala ulang. Kala ulang 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100 itu apa maksudnya? Ada yang tahu nggak? Kala ulang itu apa? Pak, dari ini sebelumnya ada yang kurang paham apa gimana? Kala ulang itu apa? Salah nggak apa-apa. Ntar. Kalau ulang itu untuk prediksi di beberapa tahun atau prediksi pada tahun berikutnya, Bang. Siapa ini? Izin Bang, Ahmad, Bang. Oh, Ahmad. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah ya. Kalau ulang 2 berarti 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Di mana kalau ulang itu dalam 10 tahun mendatang itu akan terjadi hujan dengan curah hujan sebesar sekian sebanyak minimal 1 kali gitu. Jadi misalkan nih 186. Di 10 tahun mendatang tuh minimal terjadinya curah hujan sebesar 186 ini sebanyak 1 kali gitu.
Paham nggak? Oke, terus buat nyari ini kita disuruh buat nyari XR, XT, SX sama XT kan. Kita nyari XT lah. Ini rumus XT kan. Nih, X harga rata-rata sampel data curah hujan ditambah sama simpangan baku dikali faktor frekuensinya. Nah, jadi udah buat nyari skala ulangnya kita cari dulu KT. KT itu ada di tabel ya. Tabel KT itu di N dan protein gula. Nah, pokoknya nilai KT ini dia dari tabel. Tabel yang ada. Nah, di tabel itu nanti ada jadi buat harga KT ini sebenarnya ada rumusnya nih yang ini kan. K ini yang YTR dikurang YN bagi SN. Cuma berhubung ada tabel ketetapan gitu yang nentuin buat harga KT ini ya udah pakai aja. Nah, sebesar ini sama aja kurang lebih hasilnya kalau dihitung juga. Nah, habis itu dikaliin lah kayak rumus ini tadi yang XT sama dengan X rata-rata itu ditambah S kali K didapat kalau ulangnya sebesar sekian. Terus ini kan distribusi normal, metode distribusi normal. Ini metode Gumbel. Ini kan ada metode normal, udah nih ada metode kan. Cari satu-satu metode normal, Gumbel, log persen 3. Masih log persen 3. Terus log normal. Nah, di masing-masing buat nyari itu kalau ini pakai rumus K yang ini. Kalau normal pakai rumus K yang ketetapan yang KT ini. Kalau yang log normal juga sama yang ketetapan. Kalau yang log persen 3 paling beda dia. Nah, kalau bedanya kalau yang log itu dia nanti pakai XT-nya itu yang log bukan yang XT biasa gitu. Yang di log gitu dia. Terus ada rumus buat tentuin KT-nya 10 pangkat dari log-nya gitu. Kalau Gumbel
dia kayak manual gitu, dicari satu-satu kayak YT-nya berapa, rumus YT di YT, habis dicari YT, YN, YN itu pakai tabel ini, dari Google YN, ini kan 0,536, itu karena ini pakai yang kalau ulang 20 tahun, 5,20 kan, 2 ditambah 0, 20, jadi 0,52. Kalau ini kan 21, 22 gitu. Oke, terus SN sama ini, kalau ulang 20 tahun, 1, 0, 0696. 1, bentar ini kenapa dipakai 9, 9. Ini saya pakai yang ini aja lah, yang 1,0696. Ada 20 juga. Terus buat nilai K, ini rumusnya. Terus buat standar deviasi pakai yang awal, nah didapat lah skala ulangnya. Dia ada masing-masing metode itu punya skala ulang masing-masing. Gitu. Normal sama aja tadi kan. Kayak apa namanya? Ini kan yang 2 ini normal sama gumbel. Jadi yang dipakai kan curah hujannya yang biasa dia yang nggak di-lock-in. Nah, berhubung ini log normal sama log persen, jadi data curah hujannya di-lock-in dulu. Nih, di-lock-in, log X min XT berapa. Nah, gitulah ya. Nah, ntar kalau udah didapat sama aja, tapi beda ini. Rata-ratanya jadi beda, standar deviasinya jadi beda. Sama CS, CK, CV juga beda. Udah dimasukin ke rumus. Buat log normal sama pakai KT-nya. Ini kayaknya ada di ketetapan dah. Pakai ini. Terus ini rata-ratanya. Terus buat SX itu ya udah masukin dari ini yang udah nge-link. Terus dapat tuh dengan rumus yang sama seperti yang di atas ini. Nih X rata-rata ditambah S dikali K. Ini K-nya, ini X-nya, ini X rata-ratanya. Didapat log curah hujan dalam log. Nah, buat ngilangin lognya dipangkatin 10 pangkat dari hasilnya ini. Dapatlah segitu curah hujan kalau ulangnya. Terus lanjut ke log persen 3. Ini yang dipakai log rata-rata ini. Ini GT itu cari dia. Nih GT. Dia pakai apa namanya? Pakai peluang ininya. Pakai tabel koefisien kemiringan ini. Ini kan pakai interpolasi dia. Jadi ini tuh kan nanti didapat tuh berapa koefisien skewness-nya nih. Nah, habis itu dicek di tabel itu ini kan minus 0,35. Nih ada minus 0,3 sama 0,4. Jadi minus 0,35 itu di antara 0,3 sama 0,4. Itu buat nyari koefisien kemencengannya.
tahun atau GT tadi yang GT ini. Nah, ntar masukinlah di apa? Di minus 0,3 nih datanya nih ada 0,5 0,050. Nah, itu dimasukin semua. Manual aja masukin. Terus buat di 25 tahun kan di 25 tahun juga dimasukin 25 itu kayaknya nggak ada dah. 50, 20. Nah, buat di 25 itu 0, oh ada deh ini 25 ada. 25 ada. Jadi ya udah masukin aja semuanya. Terus yang minus 0,4 masukin juga. Habis itu dicari lah interpolasi nih rumusnya. Nah, dapatlah hasilnya ini. Nilai tengahnya ini dimasukin ke sini buat nyari GT-nya. Nah, buat nyari ini kurang lebih sama rumusnya kayak yang atas tadi. Cuma dia pakai nilai GT, koefisien kemencengan ini. Terus, karena dia dalam bentuk log sama di 10 pangkat ini. 10 pangkat dari hasilnya, log XT-nya. Nah, setelah dari nilai-nilai itu didapatkan CS, CK, terus dicek sesuai syarat nggak di ini ya yang memenuhi itu yang bisa dipakai berhubung ini yang memenuhi log persentase 3 sama gumbel ya udah yang dipakai antara dua itu buat di C kuadratnya. Kalau di metode Thiessen yang bedain itu cuma curah hujannya. Nih, curah hujannya ini doang yang bedain. Karena dia per apa namanya? Beda metode kan tadi kalau Thiessen itu. Nih. Jadi ya yang bedain antara Thiessen sama isohyet curah hujannya, kalau metodenya perhitungannya sama aja ini nanti. Buat distribusi normal, terus gumbel, log normal sama persen 3 itu sama aja. Nah, terus yang memenuhi mana aja gitu kan. Nah, nanti ada tuh bakalan data yang tidak memenuhi kayak apa namanya? Tidak memenuhi semua gitu loh. Kayak log persen 3 nggak memenuhi, gumbel nggak memenuhi, terus yang memenuhi itu di metode isohyetnya gitu. Jadi ya udah berarti pakai metode isohyet. Tapi kalau sama-sama memenuhi, kayak isohyet memenuhi, Thiessen memenuhi, dicek di apa namanya? Nah, itu nih buat apa? Oh, di misalkan di metode isohyet gitu ya. Metode isohyet. Nah, di metode isohyet nih kan ada dua tuh yang memenuhi gumbel sama log persen 3. Terus cara buat lanjut ke C kuadratnya itu ya buat lanjut ke C kuadratnya itu eh, dicek di kala ulangnya, hasil di kala ulangnya mana yang lebih besar gitu. Kalau di gumbel kan, gumbel itu ini berarti 77, 98. Kalau log persen 3, 80, 97, 106. Nah, rata-rata kan yang gede tuh log persen 3. Jadi yang dipakai yang log persen 3 gitu. Nah, C kuadratnya kayak mana dia? Sohyet. Tetap curah hujan dimasukin. RI sama ini. Oke. Nah, di C kuadrat ini sama aja sih, pakai 2 juga dia ternyata.
Oh, ya ya ya. Jadi di kuadrat nanti kan ada dia memenuhi enggaknya. Kalau memenuhi semua yang gue jelasin tadi, buat di intensitas itu gue pakai isohyet gitu. Karena yang memenuhi isohyet. Milih sih. Oh iya ya. Nah, jadi kan di unfract nih. Di unfract udah didapatlah gumbal normal persentiganya. Habis itu lanjut ke Cikuadrat. Cikuadrat itu buat nguji nilainya. Memenuhi enggak dia buat datanya itu bisa dipakai apa enggak gitu. Sama aja masukin curah hujannya. Ini kan metode isohyet, masukin curah hujan isohyet yang didapat tadi. Terus ini diurutin doang nih. Curah hujannya diurutin dari yang terkecil ke yang terbesar. Terus di login sebenarnya karena ini isohyet nggak perlu di login nggak apa-apa. Nah kalau yang kritis ini yang log ini log ya. Terus sesuai sama rumus sih. Ini kan cari tuh curah hujan maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Terus ini ada rumusnya nih. Kita yang bakal kita cari itu ini. K, DK, X pangkat X kuadrat dari tabel, EF, PX, N sama OF-nya. N itu jumlah data, K itu rumusnya nih jumlah kelas. 1 tambah 3,322 dikali log N. Log N tuh N tuh banyak data kan, dari 20. Nah, ini hasilnya kan 5. Terus 5,322 dibulatin jadi 5. Terus buat derajat kejenuhan itu rumusnya ini. Nah, didapat 3,322 dibulatin. Terus buat X kuadrat itu dari tabel ini. Tabel kritis. Karena kita 20. Enggak. Dia 7,8. 3,4. Jadi buat X kuadratnya itu dia tuh nilai maksimum yang boleh gitu. Nih, nggak boleh apa data yang di kesimpulan nanti tuh nggak boleh ngelebihin X kuadratnya itu. Karena di sini kita dapat DK apa derajat kejenuhannya itu 3. Jadi di 3 ini kita pakai di 7,814 dengan ketelitian 0,05. Berarti dia tuh kalau 0,05 itu 95% berarti data ini akurat gitu 7,814 ini. Kalau 0,1 ini berarti 90. Terus ini 0,025. Kalau ini berarti 975. Ini 99.
ini 99,5. Ya kurang lebih gitulah ya buat kita lihat nilainya. Nggak ada data yang sampai 100% akurat gitu. Nah, habis itu dapatlah nilai 7,81 ini. Lanjut buat nyari EF-nya. EF itu rumusnya jumlah data dibagi sama nilai kelasnya tadi yang 5 ini. Jadi ada 4. Dapat hasil segini. Dibuletin ke atas jadi 4. Terus buat PX ini rumusnya nih. Dapat 0. Oke. Habis itu masukinlah di sini jumlah kelasnya 5, DK-nya 3, F 4. Terus ini rata-rata XI-nya buat selisihnya nanti. Ini rumusnya. XI, terus XI min yang ini. Terus lah masukin. Ini kan K. K tuh jumlah kelas tadi kan. Artinya ada 5 kelas tuh dia. Ada 5 kelas. Buat tiap kelas tuh punya nilai masing-masing. Yang rumusnya J18. Nah, J18 itu ini atas bawah ini ya. Oke, kita pilih aja lah, nggak kelihatan. Nah, jadi buat kelas pertama itu dia nilai XI min ini ditambah sama delta XI-nya. Nih. Jadi buat next-nya itu kita pakai yang kelas pertama. Buat nentuin kelas pertamanya itu buat pakai yang XI min sama delta XI-nya. Kalau buat kelas 2 pakai kelas pertama sama delta XI-nya kayak dijumlahin gitu. Nah, nanti ada range-nya jadinya kan kayak 52 ini XI min sampai 66,855 ini. Nah, artinya di kelas pertama itu range-nya itu sebesar itu gitu. Buat X-nya itu di antara itu. Lanjut buat kelas sampai kelas kelima. Habis itu diurutin datanya. Curah hujannya dari yang kecil. Ini kan ada 52, 53, 54 sampai 114. Nah, 52 sampai 66,8 ini kan masuk di kelas pertama kan. Ini kelas pertama nih. EF-nya kan berarti 4. EF kan nih yang tadi tuh EF 4. Terus OF tuh ini memenuhi di 1 sampai 6 dia. OF-nya 6. Terus cari EF min OF berapa? Min 2. Cari EF min OF 42, 4. Terus EF min ini yang 4 ini dibagi sama EF-nya ini. EF min OF. Dibagi EF-nya aja 4. Jadi 1 dia. Nah, dari EF min OF kuadrat dibagi EF ini dijumlahin nanti. Ini kan nih, apa namanya, OF-nya 3 karena dia 3 data ini masuk di range ini 66,885 sampai 81,236. Nah, inilah hasilnya berapa dijumlahin. Berarti dia 3,5. Dia tuh di bawah nilai kritisnya yang tabel X kuadrat tadi 7,814 ini. 14 sekian. Nah, berarti kalau apa namanya? Masih di bawahnya itu berarti dia memenuhi. Bisa dipakai tuh datanya. Nah, terus di metode Thyssen ini juga sama aja, cuma bedanya dia pakai yang log karena di Thyssen ya. Di unflag tadi yang Thyssen itu, nah di Thyssen ini, nah di Thyssen ini yang memenuhi cuma yang log Thyssen 3 kan.
Jadi yang di C kuadrat, yang diuji di C kuadrat itu yang log aja. Nah, gitu. Kalau di ini kan tadi memenuhi semua tuh yang isoyat ini. Di unstack-nya. Nih, log persen memenuhi, gumbel memenuhi. Jadi kita pakai yang gumbel, yang biasa. Sama aja. Kalau yang log ini. Terus kurang lebih sama, cuma beda di delta XI-nya, dia ngikutin yang log ini, jadi nilainya kecil. Log log speed-nya sama. Nah, tapi ini curah hujan yang dipakai itu yang Thiessen dia. Karena metode Thiessen kan. Ini yang Thiessen ini. Curah hujannya Thiessen. Kalau C kuadrat berarti curah hujannya yang kalau yang isoyat berarti curah hujannya yang isoyat. Nah, di situ skin lah. Log ini dapat tuh kelas pertama. Dia antara 0,75 sama 0,872. Ada 10 kelas yang memenuhi. Ini 0,76 kan udah nggak memenuhi dia, 0,61. Nah, dapatlah 9, bla bla bla. Nah, tidak memenuhi dia karena lebih besar dari nilai X kuadrat yang tampil tadi. Jadi yang dipakai yang ini. Yang metode isoyat, yang Thiessen nggak dipakai. Kalau yang Smirnov-Kolmogorov ini buat nguji data berdasarkan jumlah dari kala ulangnya. Karena ini ada kala ulang 20 tahun, jadi ya 20 tahun. Buat nih, pertama tuh nentuin ini M, jumlah data 1 sampai 20, diurutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Tahunnya juga lah ngikut ya, nyesuaiin. Terus, sampai sini paham nggak, guys? Mohon maaf Bang, mau nanya untuk pengujian C kuadrat bagian nilai P itu maksudnya apa yang P sama dengan 1. Ini ada di ketetapan sih. Siapa tadi yang nanya? Rian C kuadrat. Bentar. Yang P itu, nih rumusnya, sebenarnya nggak kepake sih dia. Cuma dihitung aja nilai P, X-nya berapa. Dari curah hujan maksimum dikurang curah hujan minimumnya ini, dibagi sama jumlah kelasnya. Dapat hasilnya 0. Gitu. Siapa Rian tadi aman nggak? Nah, yang DK ini ya. Ini PX itu beda ya. P sama PX itu beda. P ini tuh waktu itu gue pernah baca tuh kenapa P sama dengan 1 itu ada di PPT dia. Kalau data tergantung data yang dipakai. Kayak apa ya? Pokoknya kita pakai P-nya sama dengan 1 karena sesuai apa gitu di PPT itu. Untuk kelas gue screenshot juga. Nah, kita pakai P sama dengan 1 karena datanya kita tuh nguji curah hujan apa ya? Lupa juga gua. Pokoknya kita pakai P sama dengan 1. Gitu, Rian. Aman nggak? Di PPT kelas ada kok. Lo orang baca-baca aja. Kenapa dia pakai P sama dengan 1. Gue juga waktu itu nyari-nyari kan. Kenapa dia pakai P sama dengan 1. Ternyata karena apa ya waktu itu ya? Send data apa-apa gitu. Nah, jadi ya udah pakai P sama dengan 1. Gitu. Nah, baca-bacalah PPT itu. Lupa gua. Nah, kalau Smirnov Kolmogorov, ya sama lah ini semua satu angkatan juga bakalan sama karena dia berdasarkan jumlah datanya itu kan gini datanya 20 tahun. Jadi ya udah sama gitu rumusnya juga. Buat
nilai kritisnya itu nih kita pakai yang 20 tahun 0,294 nih yang dengan ketelitian data 95% bebas sebenarnya mau pakai yang berapa, tapi pakai ini aja sih. Gimana sampai sini ada yang mau ditanyain lagi teman-teman biar paham sama Revit ini. Bang, izin bertanya, Bang. Apa tuh? Siapa? Belva, Bang. Ya, yang mau ditanyain nih? Eh, yang tadi, Bang, kan setelah kita mencari unfrag-nya, Bang, terus masuk ke uji chi-square. Misalkan di unfrag-nya itu tadi kan ada yang memenuhi itu, Ya, yang memenuhi. Nih, nah, iya, Bang, misalkan itu yang memenuhinya itu ada 3 kan, Bang, tadi. Nah, itu di perhitungan sama di laporannya itu dimasukin 3-tiganya apa kita milih ya, Bang, tadi? kalau di laporan itu, bentar. Dua. Kayaknya di laporan 1 nggak sih? Apalagi gua. Oh, buat di laporan nanti itu kayaknya kebanyakan yang dimasukin kayak tabelnya gitu. Nggak perlu masukin perhitungannya gitu. Oke, Bang. Kalau Berarti untuk Excel-nya itu kita kan itu yang memenuhi misalkan 3 ya, Bang. Berarti di Excel-nya nanti di perhitungannya juga 3-tiganya kita lampirin iya, apa menggunakan salah satu aja, Bang? Dari yang 3 tadi, Bang. semuanya lah nanti kan ini tuh, bentar ya. Ada nggak sih punya gua? Tabelnya itu kayak dikumpulin gitu kan. Terus ditulis tuh di atasnya tabel berapa titik berapa, hasil ininya yang memenuhi apa aja gitu kan. Ntar gua cek dulu ya. Tabel Revit. Nah, ini jadi kelihatan nggak sih teman-teman sekalian? Aduh ya Allah. Kelihatan, Bang. Ganggu banget dah. Screen-nya ini bisa digedein jadi. Nah, ini aja lah. Nah, jadi nanti tuh kayak banyak tabel doang di laporan itu. Ini luasan doang. Ntar tabel graf, tabel dan grafik. URL ya. Pokoknya nanti tabel-tabel dimasukin. Nanti itu dijelasin aja. Kasih tabel berapa, itu tuh hasil apa, hasil YTSN gitu. Kalau buat perhitungan itu biasanya cuma 1 sampai 3 gitu. 3 sampel doang yang dihitung. Oh, oke, Bang. Itu pun Tadi sebenarnya pertanyaannya gini sih, Bang. Kan dari unfrag nih, Bang, misalkan tadi 3. Nah, terus untuk lanjut ke chi-square-nya itu, misalkan kan yang tadi memenuhi itu Gumbel sama log person gitu ya, Bang. Nah, untuk lanjut ke uji chi-square itu 3-tiganya itu Gumbel enggak, person satu itu aja. datanya dipakai. Oh, satu aja ya, Bang. Oke, Satu Bang. aja. Kan tadi udah dijelasin kan. Gumbel, Iya, Bang. normal, person. Dari 3 ini yang misalkan kan 3-tiganya memenuhi. Dari 3 ini dipilih satu yang XT atau skala ulangnya paling gede gitu. Dicek dulu. Nah, barulah bisa lanjut ke chi-square. Habis dari chi-square, Baik, Bang. Smirnov, Kolmogorov. Ini mah sama aja semua. Terus masuk ke intensitas sesuai sama yang kalian dapatkan ya, yang 3 itu. Nah, yang bakal kepake terus itu mononobe ya guys ya. Karena
dia itu curah hujan harian rata-rata. Dan data yang kita pakai itu ya data harian, jadi yang pakai mononobe buat kedepannya juga. Cuma kalian juga harus tahu gitu buat ngitung Ishiguro, Sherman, Talbot tuh gimana. Itulah ya. Oke, karena ini gue tadi yang memenuhi yang isohet. Jadi buat kalau ulang yang dipakai, ini kan XT kalau ulang nih. Itu yang metode isohet. Metode isohet ya yang unpack Z. Nah, nih. Z berapa tadi? Tuh. Unpack. Z 17. Baik, Z 17. 17. Nah, yang dipakai ini ya. Karena ini yang apa? Yang lebih gede itu gumbal. Jadi yang dipakai yang gumbal gitu. Buat di intensitasnya. Duh, ada dua sih sebenarnya. Karena gua mau nulis dua-duanya kan. Jadi kayak yang gumbal dulu lah. Yang gumbal dulu metode gumbal metode isohet ya. Karena yang memenuhi kan di isohet. Di C kuadrat tadi yang memenuhi isohet. Jadi kita pakai metode isohet dan berhubung di metode isohet itu ada dua, ya udah masukin dua-duanya intercept persen 3 sama gumbalnya. Nah, ini kalau ulang yang gumbal. Nah, kita pakai yang 90% ya ininya. 0,9 dari curah hujannya ini. Oh, ini buat datanya. Ini buat menitnya. Ini dalam jam. Dah, masukin rumus mononobe yang curah hujan dibagi 24 dikali 24 dibagi sama T-nya atau waktunya dalam satuan jam pangkat 2/3. Itu buat rumus mononobe. Nah, ini per kalau ulang nih. Kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nih, sampai 100 tahun sana. Ini per waktunya. Kita tuh mau ngecek intensitasnya tuh per berapa gitu waktunya. Ini ada 5 menit, 10 menit, sampai 2 jam. Gitu. Nah, terus yang kita pakai itu yang ini. Yang 1 jam. Yang biasa sering pakai itu yang 1 jam. Nah, itu buat mononobe. Beda di rumus ini ntar. Nih. Terus buat Ishiguro karena ada nilai I kuadrat, I kali akar T, I kuadrat kali akar T, baru bisa dicari nilai A sama B-nya. Habis itu baru bisa dicari tuh intensitasnya berapa. Ini buat nyari Ishiguro, Sherman gitu-gitu perlu nilai nih. I kuadrat, I dikali akar T, I kuadrat kali akar T. Karena kemarin waktu di bab 1-2 gue suruh praktikan gue suruh nambah buat rumus akar T ini buat rumus A sama B kan nih. Rumus A sama B di mana buat nyari A sama B itu perlu ini I kuadrat, I kali akar T, terus I kuadrat kali akar T. Barulah dapat nilai A sama B-nya. Yang dari nilai A sama B itu bisa dicari intensitasnya. Nih buat rumusnya.
buat rumus intensitas Ishiguro itu rumusnya adalah A dibagi nilai waktunya ini, dia mau datanya itu akar waktunya ya. Dan ini T dalam jam, ini dalam jam ini. Jam 5 menit ini, dicari akarnya berapa, terus dapatlah nilai. Berapa intensitasnya. Karena intensitas tuh nih satuannya milimeter per jam kan. Jam tuh berarti 1 jam. Yang dipakai berarti datanya yang 60. Sama kayak yang di atas tadi. Terus buat Firman ya kurang lebih sama lah ya. Nyari I, log I. Nah nih. Baru bisa didapat ini apa namanya? Data-datanya buat nyari A sama N. Karena rumusnya dicek lagi di bab 2 itu ya. Apa rumusnya? Nih rumusnya itu nilai A-nya dibagi sama waktunya dikali pangkat dari N-nya. Nah, N itu ada lagi rumusnya nih panjang nih. Itulah ya, ikutin aja Excel-nya. Sama rumusnya yang di bab 1-2. Terus Talbot kurang lebih sama, dia perlu nyari I kuadrat, I kali T, I kuadrat kali T, terus dapatlah ini nilai A sama B-nya. Ini rumusnya. Terus yang dipakai yang 60 ini. Nah, habis itu dimasukin lah ke grafik. Waduh. Nah, nah nih rumusnya nih. Bentar ya. Buat metode gumbal tuh sama aja, yang bedanya ininya. Curah hujan yang dipakai. Tapi buat ini sebenarnya nggak dipakai sih. Bentar. Nah, ini pakai tetap yang ini, yang XT ini. Ini nggak tahu nih kenapa ada nih ya. Buat jam ini buat ke 1, ke jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Itulah ya, yang dipakai tapi yang ini. Terus masuk ke debit, outputnya. Output dari tubus ini adalah debit. Dengan menggunakan rumus debit rasional. Debit itu ada debit saluran sama debit rasional. Tapi ini buat debitnya kita yang rasional. Karena kita memenuhi, apa namanya, buat kita pakai itu yang debit rasional. Oh, yang tadi itu karena yang dipakai datanya 90%. Yang ini ya. 20% dikali XT-nya. Nah, buat ke debit ya, guys. Ya, guys, ya. Nah, dapatlah intensitas kan, intensitas gumbal. Terus intensitas log persen. Ada 2 kan gua. Jadi, masukin berapa intensitasnya, berapa milimeter per jam. Masukin yang per jam ya. Terus buat nyari debit rasional itu, rumusnya adalah ini koefisien ekuivalen, ini faktor konversi satuan. Karena luasnya apa namanya? Kilometer pangkat 2. Kalau orang pakai hektar berarti dia pakai 0,00278. Tapi kalau pakai kilometer persegi dia pakai 0,278. Nah, buat C ini adalah koefisien aliran permukaan, koefisien limpasan. 0,4 itu permukiman ya. 0,4 sampai 0,6 ini benar bebas sih di apa namanya, di reaksi ini karena belum mempertimbangkan itu, cuma harus pakai itu gitu. Di apa namanya, di peta kalian itu kan cuma ya udah kosongan gitu kan, itu nggak tahu tuh itu perumahan, itu jalan apa-apa gitu. Karena setiap daerah itu tata guna lahan itu punya koefisien C yang berbeda-beda gitu.
apa sih maksud koefisien C ini? Ini kan 0,4 nih. 0,4 artinya 40% dari apa namanya hujannya itu eh, jadi 0,4 itu 40%-nya terserap, sisanya itu menggenang di atasnya gitu. Terus itu kemampuan tata kelola lahan masing-masing gitu, kayak kalau jalan tuh biasanya nilainya kayak itu tinggi nih, daerah industri ringan, jalan nih 0,7 sampai 0,95, karena kemampuan dia nyerapin air tuh dikit gitu. Berarti yang 0,95 itu yang tampung gitu, yang apa, yang genang di atasnya gitu ya, yang tertahan. Artinya yang masuk ke dalam tanah tuh cuma 0,3 sampai 0,05 gitu. Paham lah ya buat koefisien pengaliran ini. Nah, ini buat intensitas yang dipakai, ternyata kita pakai yang 0,9 dikali intensitasnya gitu. 90% dikali dengan luasnya. Luasnya ini sama semua. Dapatlah debitnya gitu, guys. Gimana, ada yang mau tanyain nggak? Ini udah selesai nih, tugasnya udah selesai nih kalau udah sampai tuh debit. Gimana teman-teman sekalian? Izin bertanya, Bang. Ya, apa tuh? Eh, Pas perhitungan Tisen itu cara Hmm, menentukan tanggalnya itu udah ditentuin atau terserah, Bang? enggak, enggak lah. Buat tanggalnya itu, ntar. Nah, ini tuh kan ada Mas Hujan kan, nih 112 nih, ya kan? Iya, Bang. 100 112 itu di hari apa dan tanggal berapa gitu loh. Nah, ini kan data kita kan curah hujan harian rata-rata. Curah hujan satu hari itu berapa? Nah, itu di tahun apa namanya? Di tahun 1986 ini, di masing-masing pos hujan ini 5, 1, 2, 3, 4, 5 ini, mana tuh yang maksimum? Di pos hujan 10 dia tuh maksimum di tanggal sekian. Berarti di tanggal sekian kita cari semuanya di pos hujan ini berapa gitu. Paham nggak? Paham, Bang. Paham. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Oh ya, sama mau ngingetin ya, kalau orang tuh jangan apa, nyerah gitu, dikit-dikit nyerah, kayak lepas aja lah tuh ini gitu, itu jangan lah ya, kayak usaha dulu gitu. Orang tuh harus tetap ingat tujuan orang kuliah tuh apa, buat nyari akademik kan, kayak ya udah, akademiknya jangan ditinggal, tetap tahu tujuan kuliah apa, meskipun berat ya udah jalanin aja, tapi tetap prioritasnya di akademik gitu, guys. Ada yang mau ditanyain teman-teman sekalian? Ada yang mau didiskusiin? Excelnya karena banyak kayak gini ya udah, minta aja lah ya kalau ada kenalan, tapi jangan minta gua. Tuh, itulah output kadernya kan udah kenal cutting tuh, tanya lah. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi? Apa udah ngantuk semua? Apa udah paham semua? Apa gimana? Mas, share dulu ya.
Oke, gimana teman-teman sekalian? Nggak paham nih gua tadi ngapain sih abang ini? Kenapa diperhitungkan debit intensitasnya dikali 90% ya bang? Kasih. Karena di apa? Di awal tadi yang apa ya namanya ya? Yang data yang kita pakai tadi yang 0, sekian tadi kita pakai 90%. Jadi ya intensitasnya pakai 90%. Gitu. Karena tidak ada data yang akurat sampai 100% kan tadi gue bilang. Jadi dikali 90%. Karena gue pakai yang 20% tadi. Aman nggak Adrian Andrianto? Ngaruh gitu dia, ngaruh ke belakang. Kita tadi pakai berapa di awal, di akhir juga pakai yang 90 jadinya. Penelitian datanya. Ada lagi? Udah semua tah? Dong. Man. Juan mana Juan? Juan? Juan siapa bang? Saya di rumah. Oh ada 2 ya? Juan kelas D. Nggak join tah dia. Yang paham ajarin temennya lah ya. Aman kan berarti? Gak ada yang tanya nih. Oke, ntar kalau bingung tanya asistennya masing-masing lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Gak susah kok rakit ini. Kerjain aja. Wah, cukup berarti. Bagaimana teman-teman sekalian? Cukup Capek bang. tah? Capek ya? Bis. Itu tadi. Ya udah lah ya, jalanin aja lah ya. Meskipun capek gimana, tetap jangan lupa kuliahnya, guys. Oke, udahlah. Istirahat orang. Udah malam juga. Ini sekian tutorial pada malam hari ini. Semoga orang aman-aman aja. Jangan ada yang ngulang. Karena kalau kalian ngulang di semester ini bakal terhambat di KKN, guys. Kalian nggak bisa KKN. Itu ya. Kejar. Jangan sampai dilepas. Udahlah, boleh istirahat teman-teman sekalian. Makasih bang. Makasih bang. Baik, Bang. Makasih bang, baik bang. Bang. Oke, Makasih, Bang. Makasih bang. sama. Udahlah, keluarlah. Bang. Kita lihat siapa yang tertidur. Woi, Wahyu, tidur lu ya.
Yuk, bangun dulu Wahyu ini. Rian nih bangunin kawan lu nih, Yan. Oh, mohon maaf Bang. Nggak tahu Bang. Aduh. Sorry ya Bang ya. Aman, Bel. Sorry ya, Bel. Bilangin asisten. Aman aja Bang. Nggak tahu Bang. Gimana Bang? Ada yang mau tanyain lagi nggak Bang? Kira-kira Bang? Anjir lo. Nggak tahu Bang. Sorry. Nggak apa slow. Itu diperhatiin lagi aja P-nya ya, Bel ya. Itu ada ketentuannya nilai P itu. Ini pakai 1 sama 2. Hai Bang. Aduh. Ingat saya gitu Bang. Kemarin Bang waktu kelas dijelasin. Jadi ya nilai P.